Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba menerangkan materi eh, KBM 13 riset operasi tentang teori keputusan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Ahmad Habibi, saya mahasiswa Usera. Dan ini adalah saya juga mohon izin untuk presentasi materinya saya menggunakan presentasi dari Ibu dosen Bu Sri Wulandari, dosen riset operasi. Mohon izin Ibu untuk digunakan materinya. Ya, langsung saja. Pada bab ini atau pada video ini kita akan belajar mengenai tentang teori keputusan. Nah, yang mana dalam teori keputusan ini outline-nya itu bisa kita lihat, bisa kita baca sama-sama. Yang pertama itu membuat keputusan tanpa menggunakan probabilitas without probability. Kemudian membuat keputusan dengan menggunakan probabilitas. Kemudian membuat keputusan melalui pendekatan pohon keputusan. Kemudian membuat keputusan melalui pohon keputusan pada kondisi prior and posterior probability. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana poin satu saja, ya, yang tercantum di poin satu saja. Yang mana di sini yang akan kita bahas adalah yang ada di poin satu saja, yang ini, membuat keputusan tanpa menggunakan probabilitas. Sedangkan untuk tiga poin ini tidak akan saya jelaskan karena dalam video ini cukup ingin menjelaskan terkait tentang membuat keputusan tanpa menggunakan probabilitas. Kemudian selanjutnya, analisis teori keputusan. Nah, sebenarnya apa sih teori keputusan itu? Dari analisis teori, dalam kehidupan sehari-hari ini kita dihadapkan dalam hal pengambilan keputusan, baik yang bersifat pribadi maupun pada saat kita bekerja atau berusaha. Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang punya bukunya di halaman 229 ya, yang berkaitan dengan KBM atau pembedio ini, pembelajaran ini. Jadi, untuk mengambil sebuah keputusan. Pada bab-bab sebelumnya kita sudah belajar dalam riset operasi yang berkaitan riset operasi ya. Oke, kita sudah belajar konsep linear programming, yang mana dalam konsep linear programming itu tujuannya kan kita belajar riset operasi itu kita bagaimana mengambil keputusan yang paling optimal ya. Kita belajar riset operasi itu. Metode-metode apa aja sih yang bisa kita pakai gitu. Contohnya kan kita dulu pernah belajar bagaimana linear programming ya. Nah, bagaimana kita pernah belajar linear programming. Kemudian dalam linear programming itu kan kita belajar ada metode grafik ya. Kita pernah ada metode grafik, ada metode transportasi ya. Kemudian ada metode simplex sebenarnya, cuman metode simplex itu tidak kita pelajari karena dalam COM-VM itu sangat mudah sekali, tapi kalau dalam menjelaskan aplikasi itu sangat sulit juga ya. Nah, kemudian kita belajar apa lagi? Nah, kita belajar juga analisis jaringan kerja ya. Kita kemarin juga belajar analisis jaringan kerja ya. Kemudian kita juga belajar analisis teori keputusan. Nah, yang sekarang kita akan bahas ya. Nah,
Tentunya segala sesuatu ini kita ingin mengambil sebuah keputusan yang paling optimal, dan tentunya pasti ada risikonya, dan risikonya yang ingin kita ambil adalah yang paling terkecil, risiko yang paling terkecil gitu. Nah, untuk mempertimbangkan risiko dan dengan hasil optimum kan, yang paling kecil, yang paling memungkinkan, yang bisa kita ambil gitu loh. Makanya kita untuk belajar dalam teori keputusan ini. Nah, kemarin kita juga sudah belajar kan tentang keputusan yang bersifat pasti yang tadi itu, linear programming, metode deterministik, metode penugasan, metode transportasi. Nah, jadi sifatnya itu dalam pengambil keputusan itu ada dua ya teman-teman. Ada ada bersifat pasti dan bersifat tidak pasti. Bersifat pasti atau certainty atau bersifat tidak pasti of uncertainty. Nah, ini model keputusan yang bersifat tidak pasti tanpa probabilitas, dan model keputusan yang bersifat tidak pasti dengan probability. Ini ada dua. Ya, tapi pada penjelasan video kali ini saya akan menjelaskan hanya dengan model keputusan yang bersifat tidak pasti dan tanpa probabilitas saja ya teman-teman. Jadi karena kalau untuk mencapai ke sini nanti akan larinya ke pohon keputusan, jadi akan lebih panjang, lebih luas lagi. Oke, lanjut. Baik. Nah, dalam teori keputusan tidak pasti atau tanpa probabilitas, teman-teman bisa lihat di halaman 230 ya. Jadi ada 5 tipenya. Yang pertama itu tipe pesimis atau Abraham Ward atau minimax. 2 tipe optimis maksimal, 3 tipe minimax regret atau setback, 4 tipe Harvest atau pendekatan alpha, kemudian 5 adalah tipe rasional atau Laplace. Nah, yang di box kuning ini adalah biasa yang kita sebut ya, yang biar kita lebih mudah menyebutnya. Jadi tipe minimax, maksimal, minimax regret, kemudian Harvest, kemudian rasional. Sedangkan dalam teori keputusan tidak pasti dengan probabilitas, nah ini yang tadi yang tidak akan terlalu jauh kita bahas ya teman-teman, karena memang ini akan sangat sangat panjang sekali penjelasannya. Jadi kami lewat saja ya. Nah, ini kita lihat di sini ada alur teori keputusannya. Nah, alur teori keputusannya. Nah, yang ingin kita pelajari ini bila tidak ada sini ya pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan jika ada probabilitas bisa lanjut nih. Nah, ke sini. Jadi sampai ke pohon keputusan. Jadi kita tidak kalau misalkan ada probabilitas kan kita lanjut tuh ya ke sini ke bawah langsung, terus kemudian ke pohon keputusan. Kemudian kalau tidak pasti, tidak ada probabilitas, nah kita yang ingin pelajari pada video kali ini. Oke. Nah, kita langsung ke soal ya. Di sini ada contoh soal, teman-teman bisa lihat di halaman 235 sampai 235. Nah, di sini ada demam Piala Dunia 2010 telah berakhir. Nah, bagaimana ini ada sebuah kasus, coba kita teman-teman sama-sama kita kerjakan ya. Oke. Oke, yang pertama pertanyaan pertama di sini akan kita harus mencari minimaxnya dulu ya. Di sini sudah ada datanya ya. Oke. Di sini sudah ada datanya. Yang pertama kita harus cari minimax ya, kita sebutnya minimax. Oke, minimax. Oke, kita mencari minimax ya. Oke, dalam minimax ini apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari angka terbesarnya dulu dalam setiap baris. Nah, yang dinamakan baris itu ke sini ya, ke samping. Kalau yang ke bawah itu kolom. Nah, jadi kita harus nyari
angka yang terbesarnya dulu di setiap baris. Nah, angka terbesarnya dalam setiap baris kan ini ya, Jerman. Angka terbesarnya adalah 707. Kemudian Inggris angka terbesarnya adalah 679 ya. Kemudian Spanyol angka terbesarnya adalah 819. Nah, kita sudah menemukan angka terbesar di setiap barisnya ya. Langkah selanjutnya adalah apa? Cari angka terkecil dari angka yang sudah dicari terbesarnya di baris tersebut. Nah, setelah kita arsir kuning ini, ya kita cari nih angka kita cari angka yang paling terkecil dari setiap barisnya. Nah, kita sisipkan dulu ya. Sebentar. Kita sisipkan tabel. Sisipkan tabel. Oke. Oke. Karena kita mencari nilai yang paling terkecil dalam setiap baris yang sudah diarsir. Ini kan 707 ya. Tadi kan sudah yang paling terbesar kita cari. Kemudian 679. Kemudian 819. Jadi di sini kita bisa lihat mana yang paling, kan ini perintah selanjutnya adalah cari angka terkecil dari angka yang sudah dicari terbesarnya. Nah, berarti angka terkecilnya adalah di Inggris ya. Yang ini, yang Inggris. Oke. Berarti Inggris kan? Nah, kita tambahin merah. Oke, baik. Berarti untuk jawaban dari nomor 1 minimak itu adalah apa? Inggris ya. Nah, jadi kita tahu ya minimaknya untuk ini adalah Inggris. Jadi jawabannya Inggris ya. Kesimpulannya adalah Inggris. Oke, selanjutnya jadi ya untuk tipe minimak ini adalah yang menang Inggris. Oke, kemudian yang nomor 2. Itu maksimak ya. Kita cari maksimak. Oke. Nah, dalam tipe maksimak itu apa yang langkah pertama yang harus kita lihat? Yaitu yang pertama adalah cari angka terbesar dari tiap baris. Nah, ini kita copy dulu ya, teman-teman.
Untuk maksimak itu kan langkah pertamanya adalah cari angka terbesar dari tiap baris. Nah, itu ya. Nah, untuk Jerman yang terbesarnya itu kan 707 ya. Nah, 707, Inggris 679, kemudian Spanyol 809. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah cari angka terbesar dari angka yang sudah dicari. Nah, ini kebalikannya ya. Untuk maksimak itu jawaban ini kan kita udah urutin ya, 707, 679, 819. Oke. Kita kan untuk maksimak ini mencari angka yang terbesar. Kalau tadi angka yang terkecil, sekarang itu nyari angka yang terbesar. Berarti ini ya. Jadi jawabannya untuk nomor 2 ini adalah apa? Spanyol ya. Jadi untuk jawaban maksimum ini adalah Spanyol. Oke, selanjutnya kita jawab soal nomor yang ketiga. Nomor 3 yang ditanyakan adalah minimal regrets ya. Oke, untuk menyimak regret ini sama halnya dengan yang kita pelajari dulu itu di materi metode penugasan ya sebenarnya. Karena dalam langkah awalnya, langkah pertamanya adalah cari angka terbesar dari tiap kolom, kemudian selisihkan angka terbesar tersebut dengan angka yang lain yang ada pada kolom tersebut. Nah, oke. Kita copy dulu ya. Oke. Nah, ini kan setiap baris, kalau tadi setiap kolam ya, kalau ini setiap kolom, kemudian selisihkan angka terbesar. Nah, untuk kolom yang tim penilai 1 ini kan yang paling Nah, ini kan untuk kolom 1 penilai itu yang paling terbesar 707 ya. Kemudian kalau untuk tim penilai 2 itu 679 ya. Kemudian untuk kolom 3 ini maaf, kolom 2 itu adalah 819. Oke. 700 dikurangi 707 kan 0 ya. Nah, ini kita merah, tulisannya merah. Oke. Kemudian 100 dikurangi 707 itu 607 ya. Kemudian 500 biar agak longgar.
Saya nggak bisa ngewarnainnya teman-teman. 509 dikurangi 707 hasilnya 198 ya. Kemudian 389 dikurangi ini ya, dikurangi 181 ya teman-teman. (430). Kemudian kalau 181 dikurangi 181 kan 0 ya. Kemudian 816 dikurangi 181 hasilnya itu maaf, ini bukan 0 karena ini tadi bukan ini, yang ini ya. Karena yang ini adalah ini ya. Nah, berarti ini 181 dikurangi 816 jadi 308, 638 ya. 819 dikurangi 819 jadi 0 ya. 227 dikurangi 679 hasilnya berapa teman-teman? 452 ya. Kemudian 679 dikurangi 679 jadinya 0. Kemudian 389 dikurangi 679 jadinya 290 ya. Aduh, kebawaan. Sini ya, sini aja ya. 290. Nah, jangan. Ini 290 ya teman-teman. 290. Oke, kemudian kita akan tambahkan samping ya. Sisipkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya cari angka selisih terbesar pada masing-masing. Nah, cari angka terkecil tersebut dari angka-angka terbesar yang sudah dicari dari tiap baris tersebut. Nah, ini kan udah dicari nih. Kita cari selisihnya ya. Nah, ini 430 kurangi 452 berapa? 22 ya. Kemudian kalau ini 6 terus 7 dikurangi 638 dikurangi 607 ini 31 ini dan oh maaf salah. Oke, maaf sorry salah. Ini kan cari angka yang terbesar dari selisih yang sudah kita buat ya. Jadi kalau yang terbesar itu ada 452 untuk baris ini. Kemudian ini 638. Nah, kemudian ini jadi ini 290 ya. Nah, ya kan? Ini kan yang C itu kok cari angka terkecil tersebut dari angka-angka terbesar yang sudah dicari tiap baris tersebut. Nah, ini untuk menyimak dari grafiknya ya.
Ini untuk minimal grade-nya. Jadi kan untuk C itu cari angka terkecil tersebut dari angka-angka terbesar yang sudah dicari. Nah, angka terkecilnya ini kan ada di sini ya. Nah, ada 210. Jadi jawabannya untuk nomor 3 ini adalah Spanyol. Jadi dengan minimal cricket itu atau CPEC itu yang menang adalah Spanyol ya. Kemudian yang keempat. Nomor 4 itu adalah tipe Harwich ya. Kita copy dulu ya. Oke. Nah, untuk tipe Harwich ini, yang pertama langkahnya adalah dengan diketahui alfa agar menunjukkan nilai dari setiap baris tersebut dicari nilai tertimbangnya atau value weight dengan cara alfa kali akar besar pada baris tersebut. Nah, untuk tipe Harwich ini kita ada rumusnya ya. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu adalah delta saya deltanya pakai gambar sama dengan ini ada rumusnya ya, kita menggunakan rumusnya ya. Jadi langsung rumusnya itu ada delta alfa atau sama fn sama dengan delta kali AB baris tambah delta 1 delta kali ke baris. Oke, kita langsung praktekin aja. Rumusnya itu kan del yang gini ya. Deltanya itu kan 0,7 ya, alfanya itu kan 0,7 kali angka terbesarnya di sini berapa? 707 ya, dalam baris ini ya. Tambah berarti kurang dari alfa
0,7 itu kan 0,3 ya. Dikali angka yang paling terkecil ya dari baris ini. Nol koma tujuh dikali 707 itu kan 494 ya. 494 9 ditambah 68,1 ya. 68,1 itu hasil dari perkalian 0,3 kali 207. Sama dengan berapa? 563 ya. Saya copy ya biar cepat aja, tinggal ganti aja angkanya. Jadi ganti angkanya. Nah, ini kalau untuk baris ini angka terbesarnya adalah 600 ya, 79. Kemudian kalau untuk ini angka terkecilnya adalah 100. Dan untuk hasilnya 0,7 dikali 679 adalah 43 ya. 0,3 dikali 100 hasilnya adalah 30 ya. Jadi totalnya 505,3 ya. Untuk baris yang ketiga, angka terbesarnya adalah 819. Kemudian angka terkecilnya adalah 389 ya. Nol koma tujuh dikali 819 hasilnya berapa teman-teman? 523 ya, 3. Kemudian untuk 0,3 dikali 389 hasilnya 116 ya, 0,7 ya. Berarti hasilnya 523,3 ditambah 116,7 hasilnya adalah 690 ya. Ini itu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah cari angka terkecil tersebut dari angka-angka tersebut yang sudah dicari tiap baris. Nah, angka terkecil berarti di sini angka yang paling terkecil adalah mana? Cari angka terkecil dari angka-angka tersebut. Angka-angka terbesar yang sudah dicari tiap baris. Jadi Pahawit ya maaf.
cari angka terbesar dari nilai ketimbang PW yang sudah didapat dalam perhitungan tersebut. Nah, angka terbesarnya adalah berarti di sini 690. Berarti jawabannya untuk tipe Harwich ini adalah Spanyol ya. Jadi yang menang untuk tipe Harwich ini adalah Spanyol. Kemudian yang terakhir, kita tipe rasional. Oke. Untuk tipe rasional ini, langkah yang pertama adalah jumlahkan angka-angka yang ada pada baris tersebut, kemudian dibagi dengan N. Nah, ini ada rumusnya juga ya. Ini kita totalkan semua. Nah, ini kita totalin semua ya. 707 tambah 389 tambah 227 dibagi 3 ya. Kenapa 3? Karena ini adalah ada 3 ya, ada Jerman, Inggris, Spanyol. Makanya dibagi 3. Hasilnya itu adalah 441 ya. Kemudian selanjutnya ini yang Inggris 100 ditambah 181 ditambah 679 dibagi 3. Oke. Ingat ya, 3 ini dari Jerman, Inggris, Spanyol karena ada 3 ya. Sama dengan dari 100 tambah ini 900 berapa? 320 60 dibagi 3 ya. Berarti hasilnya adalah 320. Kemudian selanjutnya 509 ditambah 819 ditambah 389 sama dengan dibagi dulu, dibagi 3 dibagi 3 ya, sama dengan 572,33 ya. Oke. Setelah kita ketahui hasilnya, kemudian langkah selanjutnya adalah cari angka terbesar dalam perhitungan tersebut. Oke, bisa kita lihat di sini teman-teman, angka yang paling terbesarnya adalah Spanyol. Oke. Jadi yang menang dalam tipe rasional ini adalah Spanyol. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan dari hasil-hasil pengerjaan dari 5 kerja.
Baik, jadi kesimpulannya untuk soal demam Piala Dunia ini bisa disimpulkan adalah yang akan menang itu adalah Spanyol ya, karena banyak sekali dari beberapa tipe ini Spanyol ya, Spanyol maksimal, Spanyol kemudian Spanyol. Oke. Baik, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.